Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Nur Cahya dari semester 2C akan mereview hasil UTS mata kuliah Hukum Pidana oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayani SHMH. Yang nomor 1 yaitu pembagian hukum pidana. Yang pertama ada hukum pidana material atau hukum pidana objektif. Keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. Berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan diatur berdasarkan asas legalitas. Mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban diatur berdasarkan asas kesalahan. Kemudian ada yang namanya hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif. Keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau tindak pidana merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nomor yang kedua yaitu fungsi hukum pidana. Fungsi umum hukum pidana yaitu untuk mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Nah, sedangkan fungsi khusus hukum pidananya yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya atau preventif atau pencegahan. Nah, kemudian nomor 3 yaitu cara-cara merumuskan berbagai tindak pidana. Yang pertama yaitu ada hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP. Kemudian ada hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281, 305 KUHP, dan yang terakhir ada memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Nomor 4, sejarah berlakunya KUHP. Berasal dari WPS Belanda melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WPS RI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WPS RI berubah menjadi KUHP. Nomor 5, analisis pasal baru dalam analisis KUHP baru, yaitu dalam KUHP baru terdapat kategori denda yang diatur dalam pasal 79 ayat 1. Isinya yaitu pidana denda paling banyak berdasarkan kategori 1 1 juta rupiah, kategori 2 10 juta rupiah, kategori 3 50 juta rupiah, kategori 4 200 juta rupiah, kategori 5 500 juta rupiah, kategori 6 2 miliar rupiah, kategori 7 5 miliar rupiah, kategori 8 50 miliar rupiah. Sedangkan di dalam KUHP lama tidak terdapat kategori denda. Nomor 6 yaitu tujuan ajaran sebab dan akibat. Tujuannya yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Contoh kasusnya yaitu ada seorang majikan yang sebenarnya benci dengan pembantunya. Pada suatu hari, waktu hujan rintik-rintik, petir menyambar-nyambar majikan tersebut menyuruh pembantunya untuk pergi ke warung. Hingga pada akhirnya pembantu tersebut tersambar petir dan meninggal dunia. Dalam kasus ini, jika dalam individualisasi harus dilihat pembuktiannya, apakah dalam pembuktian forensik terbukti kematian memang akibat dari tersambar petir dan petir terpecah karena apa. Akhirnya ditemukan sebab yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari adanya sambaran petir tersebut. Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka harus dilihat terpenuhi tidaknya unsur pidana serta unsur kesalahan dari tindak pidana yang dikenakan terhadap terdakwa. Dan nomor yang terakhir yaitu nomor 7, delik komisionis per omissionem commissa adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya yaitu terdapat seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu. Sekian review saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.